Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat, salat Jumat yang berbahagia. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini termasuk juga istri dan anak-anak kita merupakan hamba-hamba Allah yang senantiasa mampu untuk bersyukur kepadanya. Kemudian salawat dan salam buat junjungan alam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah senantiasa kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam minimal dalam sehari 100 kali, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah kepada kita. Orang-orang yang berselawat itu adalah tandanya dia merupakan sebagai seorang yang cinta pada nabinya. Maka marilah kita pertahankan, bahkan kita basahi senantiasa lidah-lidah kita ini dengan membaca selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebanyak-banyaknya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian di lain itu, khotib mengajak kepada kita semuanya, juga kepada diri khotib sendiri, untuk senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata yang sebenar-benarnya. Takwa yang merupakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, juga berarti juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga berarti kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah, dan juga dengan sekuat tenaga untuk meninggalkan semua larang-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang Jumat yang berbahagia. Kemudian juga mari kita muhasabah diri kita, sejauh mana amal-amal kita ini, kemudian kita tingkatkan amal-amal kita ini. Jangan sampai hadirin berbahagia, hidup yang sementara ini berlalu dengan percuma. Maka oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan semacam wasiat kepada kita berupa Al-Quran dan As-Sunnahnya untuk kita contoh dan kita tauladani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesempatan yang berbahagia ini akan kita sampaikan pesan-pesan beliau. Di antaranya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bi, aw waladin sholih yad'ulah." Ketika seorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang senantiasa berdoa baginya. Hadirin sedang Jumat yang berbahagia. Hadis ini merupakan penyemangat bagi kita agar senantiasa kita selalu berlomba-lomba dalam beramal soleh, di mana hidup kita di dunia ini hanya sementara. Hidup kita yang berbahagia, yang hari ini masih bisa bernapas, kemudian besok pagi kita tidak tahu apakah kita sudah meninggal dunia. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW berpesan dan berwejangan kepada kita semuanya, hendaknya kita juga mengikuti apa yang beliau katakan.
di mana beliau bersabda, ketika seseorang telah meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Mari kita bahas satu persatu, hadirin berbahagia. Yang pertama adalah sedekah jariah. Sedekah jariah ini, hadirin berbahagia, merupakan suatu perbuatan yang sangat mulia, di mana ketika kita mampu untuk memberikan sesuatu sebagian dari rezeki kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa saja berupa pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, pembangunan sekolah-sekolah Islam dan lain sebagainya. Yang ketika seseorang yang bersedekah tersebut telah meninggal dunia, maka sudah pasti akan mengalir terus pahalanya sesuai dengan hadis Nabi ini. Pahalanya tidak terputus selama tempat itu, selama apa yang disedekahkan itu dipakai terus seumur hidup oleh manusia-manusia yang lain. Walaupun yang berimpak, bersedekah itu telah meninggal dunia, maka dia akan terus mengalir pahalanya kepada orang yang telah meninggal dunia tersebut. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Sebagai contoh mudahnya ilmu yang bermanfaat ini adalah para pengajar-pengajar Quran. Hadirin berbahagia, jika kita mengajarkan sesuatu yang kemudian diamalkan oleh orang tersebut, kemudian setelah kita meninggal orang tersebut masih terus mengamalkan sesuatu itu, maka pahalanya akibat amalan orang yang mengamalkan apa yang kita ajarkan tersebut akan terus mengalir kepada kita sekalipun kita telah meninggal dunia. Hadirin berbahagia, sebagai contoh, apabila kita mengajarkan kepada anak didik kita alif bata sampai ia lancar membaca Al-Quran, sepanjang hidupnya anak didik kita, anak murid kita mengajarkan Al-Quran, sepanjang hidupnya dia membaca Al-Quran, maka selama itu pula lah kita mendapatkan pahalanya. Subhanallah, ini adalah merupakan pahala yang sangat besar dan terus mengalir kepada kita sebagai pengajar Al-Quran. Sebagai titik tolak daripada hadis ini, yaitu ilmu yang bermanfaat yang tidak terputus-putus pahalanya. Kemudian yang terakhir adalah anak yang soleh. Anak yang soleh itu adalah aset mutiara paling berharga yang sangat kita harapkan. Maka oleh karena itu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya, sekalipun orang tuanya telah meninggal dunia, maka doa anak yang soleh dijamin sampai kepada orang tuanya. Maka marilah di kesempatan yang berbahagia ini kita amalkan 3 wasiat Rasulullah SAW ini. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang mempunyai 3 perkara yang sangat agung ini: sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang soleh. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadanil hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa tawassaw bil haqq. Innallaha wal malaikata yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innahu ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur nasruddin, Allahumma ansur ala izzatul islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwana al muslimin wal mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman, Allahumma ansur ikhwana al muslimin wal mujahidin fi Palestin
Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.